Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saya pernah mengatakan bahwa hidup itu yang penting bermakna, gitu ya. Dan mulai jam 00 tadi hidup kita penuh makna. Dengan kenaikan BBM ini, insya Allah makna akan meningkat ya. Ya kalau nggak naik BBM-nya kan maknanya segitu-segitu aja, tapi begitu naik kan penuh makna. Dan kalau kita pilih pemimpin tuh ya harus penuh makna. Ada pemimpin negara yang kayak Bung Karno tuh kayak mobil sporty gitu kan, jadi penuh makna. Nek Pak Harto ini truk yang tangguh. Nek Pak Habibie ki andong sing lucu ya. Romantik ya. Nek Gus Dur itu motor yang siksak. Ya kira-kira ngono ya. Ki mesti dinteni endinge piye iki mesti. Rasa. Nek sapa Megawati ki Ebor iki sing tinggu wadah anu digendong sing ombo kae lho, sing nggo tenggok. Itu juga sebuah makna yang luar biasa. Nek SBY iki bis gede nang gembos wae ngono. Anak sing saiki iki pitwe durung gitu. Ya wis lah. Oke, kita bicara serius ya. Tadi sebenarnya dari Ratu Sabah, terus Anda kenal idiom-idiom dari ijtihad pikiran manusia piye nggawe kahanan komunitas atau kebangsaan atau apapun bentuknya, negara, kerajaan atau apapun, khilafah. Pak Muzamil tadi sudah menjelaskan mengenai ada bilad, ada baldah, ada balad kalau dalam Al-Quran. Itu nuansanya aja yang berbeda. Kalau balad itu kan umum, apa saja di mana manusia berkumpul dan menciptakan tatanan. Yang orang Jawa menyebutnya toto tentrem kertora harjo. Kalau bilad itu sudah agak lebih padat, jadi mungkin negara, mungkin khilafah, mungkin kerajaan. Kalau baldah itu software, jadi apa namanya, baldatun itu dia yang diambil itu sudah fungsi outputnya yang disebut Pak Muzamil menampung tadi, mengayomi tadi, yang feminin tadi. Nah Sabrang sebenarnya punya tadi saya sudah mendengar dia diskusi sama Pak Mustafa W. Hasim. Sabrang sangat jelas bicaranya, Pak Mustafa juga sangat jelas maknanya, meskipun tidak jelas kata-katanya. Yang penting maknanya. Perkara ora cetha kata-katane iki ora masalah, kuwi kan soal kecerdasan umatnya bagaimana kan itu. Jadi kalau pemimpin itu artikulatif, tidak butuh umat yang pendengarannya tajam. Tapi kalau pemimpinnya ra cetha ngomongi, itu berarti umatnya adalah kumpulan orang-orang yang sangat tajam telinganya dan sangat mendalam apa namanya daya cernanya. Nah itu jadi lagu elek banget le nyanyi elek tenan. Ning do seneng karena mengerti makna di dalam le elek nyanyi gue gitu. Ada maknanya. Dan itu hanya di Maiyah ada dialektika seperti itu. Ini kita terima kasih dulu nih kepada Mas Imam sama Mbak ini yang telah menyediakan, saya kira ini dalam rangka merayakan kenaikan BBM kita bikin dan itu sudah dijanjikan oleh
sejak sebelum jadi presiden sudah berjanji pada tanggal 12 Maret 2012 sudah ada janjinya beliau bahwa semua rakyat itu kalau ditanya BBM baiknya naik atau tidak, insya Allah semua akan menjawab ya jangan naik, wong semua pengen murah. Nah, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bukan memanjakan rakyatnya tetapi selalu memberi ujian-ujian, selalu memberi tantangan-tantangan supaya kreatif, supaya tangguh mentalnya, saya gitu. Jadi semakin rusak negara, saya kira itu semakin baik ya. Karena itu menumbuhkan kedahsyatan mental kita, kepribadian kita gitu. Jadi kowe iki sing mikir iki sing lipet ya, ojo linear ini lipet. Jadi semua itu penuh makna. Pemerintah kita itu memang sengaja seperti itu. Pak Muzamil kan belum tahu sampai segitu. Dia kan bilang kalau rapat selalu di hotel berbintang. Loh, itu menguji hatinya rakyat. Supaya enggak cengeng rakyatnya gitu loh. Jadi enggak apa-apa. Oh, kalau mosok presiden yang warteg ya ora iso. Gitu loh, gitu. Ning Indonesia arep ngomong piye? Tak wola balik ngono kuwi ya padha. Asmim padha wae. Oke lah teman-teman sekalian, gini. Coba kita elaborasi kembali. Kalau Indonesia modern sejak akhir Soeharto kan ada masyarakat madani. Nah, masyarakat madani sampai sekarang kan juga ditipu. Kata-kata itu sendiri ditipu oleh bangsa Indonesia dan pemimpin Indonesia karena mereka tidak pernah benar-benar memahami madani itu secara epistemologis, tidak pernah memahami kata-kata madani secara sejarah. Karena kata madani kan berasal dari kota Madinah, sifatnya madaniyah. Sehingga sistem sosial, sistem politik, sistem demokrasi yang dibangun di dalam masyarakat madaniyah itu kita pelajari sedemikian rupa. Bahkan yang disebut masyarakat madani itu kan satu masyarakat yang tidak pakai perwakilan, tetapi tidak bersifat vertikal sama sekali. Tidak ada struktur vertikal dalam masyarakat madani. Yang ada hanya perjanjian-perjanjian horizontal antar kelompok-kelompok. Itu yang berlangsung di Madinah. Lahir selama 7 tahun ada perjanjian ini, pergesekan, terus janji meneh, pergesekan, terus bikin perjanjian lagi antar kelompok sampai tercipta 47 pasal dan Mas Toto mempelajari itu secara sangat seksama. Dan itu tanpa perwakilan, tanpa pemilihan, tanpa apapun. Onone kuwi, ono urusan apa, nek benturan ayo rembuh, nek pancen iso kerjasama alhamdulillah. Dan lahirlah 47 pasal. Itu konstitusi tertulis yang pertama di muka bumi, jauh sebelum Magna Carta, apalagi dibanding Declaration of Independence di United States of Amerika. Nah, masyarakat madani ini nggak pernah dipelajari benar. Padahal dulu resmi loh itu, resmi bangsa Indonesia itu cita-citanya membangun masyarakat madani. Tapi orang tahu sinau tenanan. Dan kata madani itu akhirnya mengeluh ya. Kok aku mung dinggunggu, kok ora tau dipelajari tenan. Lah sampean iku mboten ngertos bedane D karo D ya ngono. Maksudnya piye? Lho itu maksudnya dudu masyarakat madani. Dalam bahasa Jawa itu ada bedanya D sama D. Kalau bahasa Arab dal ya dal. Nek selain dal hanya ada dzal. Nek dal karo dal tidak ada bedanya dalam bahasa Arab. Nah, yang dimaksud orang Indonesia itu bukan madaniyah, bukan madani tapi madani. Gitu. Jadi masyarakat sing madani satu sama lain. Ngerti madani ya? Nyacat. Kalau pois angger wong lak di wadanan dhewe ta. Nggak tahu kalau sekarang, zaman saya dulu angger bocah mesti ono wadanane dhewe, ono sing belong, ono sing pengkor. Nah, aku gendut. Saya dulu panggilannya sampai sekarang orang desa saya masih manggil saya ndut gitu karena saya dulu kecil gemuk gitu dulu. Nek sabrang bathok. Jadi
panggilannya waktu kecil saya manggilnya enggak Sabrang Mawa Damar Panuluh enggak ya Damar Sabrang Mawa Damar Bathok ya udah itu Sabrang. Nek Mustafa rasa diwadani dia adalah wadanan itu sendiri. Arep piye coba? Setiap wadanan kalah aura dibanding melawan Pak Mustafa karena dia adalah ultra wadanan itu sendiri. Yes. Maha wadanan. Piye coba ana wong kaya ngono. Gusti Allah Maha besar dan menunjukkan kebesarannya itu tidak dengan kebesaran tetapi dengan keunikan. Kan gitu kan? Sebagaimana yang selalu kita rindukan. Cara membaca puisinya dari duduk nang ngadeg iki ketara nek awake abot ngono. Wis ora mungkin Mustafa Hasyim lari pagi, ora mungkin. Wis ora mungkin wong ngangkut geger wae abote kaya ngono. Wis ora mungkin. Mesake dalane gitu. Oke. Nah, masyarakat madani. Terus yang umum kan ada masyarakat adil makmur sejahtera. Terus Jawa ono apa? Kalau gemah ripah loh jinawi itu kan keadaan alamnya. Tapi bagaimana alam itu diolah oleh satu komunitas, apakah komunitas itu kecil di sebuah hutan, apakah komunitas itu bekerja sama dalam kelompok yang besar yang namanya suku atau lebih besar lagi namanya bangsa, kemudian dirumuskan oleh proses peradaban yang panjang menjadi kata-kata yang disepakati Toto Tentrem Kerto Raharjo. Toto Tentrem itu pokoknya ada tatanan yang membuat satu sama lain tentram. Ini Brang ya. Brang, pegang mic Brang. Kerto Raharjo artinya apa Pak Mustafa? Kerto Raharjo. Kerto Raharjo. Raharjo itu menyelamatkan juga. Kalau ini kan Toto Tentrem Toto Raharjo. Nah, Kerto itu Raharjo itu kan Raharja itu ya sejahtera. Sejahtera. Iya. Nek Kerto Karta itu kan sistem apa? Jenisnya materi kota itu sistem yang diatur lewat aturan-aturan itu. Kerto. Jadi ada pokoknya tatanan yang menyejahterakan dan menyelamatkan. Raharjo itu selamat yang menyelamatkan satu sama lain. Raharjo itu. Nah, selamat ini definisinya selamat di sini masih horizontal kan begitu kan? Jadi misalnya Samas atau Sanggeran dulu ya, atau Pasar Kembang ya, itu kan kehidupannya Toto Tentrem Kerto Raharjo. Saling menyenangkan, saling memberi, ya? saling memberi, saling menyayangi, penuh kemesraan, perjanjiannya jelas, bayari piro, berapa lama, jelas. Toto Tentrem Kerto Raharjo. Apanya yang tidak? Horizontal namanya. Ya, tapi itu kan Toto Tentrem Kerto Raharjo. Ada sebuah desa di daerah Sumatera Selatan, ya nggak usah saya sebut. Ada sebuah desa atau wilayah kecamatan yang laki-lakinya merantau kemana-mana menjadi pencuri, perampok, bahkan ke tingkat internasional. Seorang perampok dari desa itu bisa naik pesawat ke Melbourne dari sini hanya untuk mencuri sesuatu di pesawat itu, nanti sampai di Melbourne dia sudah punya tiket untuk balik langsung. Saya tahu desanya, saya tahu mereka, tapi saya tidak akan sebut. Pokoknya di desanya mereka kaya raya dan Toto Tentrem Kerto Raharjo. Bahkan desa pengemis di daerah-daerah tertentu, laki-lakinya atau bapak ibunya pergi ke kota mengemis, tapi terus nanti pulang pendapatannya cukup banyak, terus bikin rumah bagus, ada masjidnya, ada pokoknya beres desa kuwi dan Toto Tentrem Kerto. Pulangnya naik taksi kadang-kadang. Pulangnya naik taksi. Nah, iya. Coba Toto Tentrem Kerto Raharjo. Jadi kita harus puji Toto Tentrem Kerto Raharjo ini, tetapi kemudian datanglah informasi Allah yang memberi informasi mengenai
semua teori tadi kan dirumuskan hanya oleh kata thayyibah. Kita pernah di Ma'iyah kita di Ma'iyah pernah mengidentifikasi beberapa kata-kata dari Al-Quran yang dimaksudkan bermakna baik, Pak Muzamil. Ada khair, ada ma'ruf, ya, ada hasan atau hasanah, ada birrun, al-birru manittaqo. Terus ini untuk ngiling-ngiling semester awal dulu ya. Ada lagi soleh, ya. Ternyata ada lagi thayyibah. Thayyibah itu juga kebaikan yang campur dengan kenikmatan dan kesejahteraan. Kira-kira gitu ya. Dan bahasa Arabnya minyak wangi itu tib. Tib ya. Iya. Jadi bukan hanya rasanya tapi aromanya juga. Aromanya juga ya. Itu wah disamas ya. Aromanya juga thayyibah. Wah, stop tenan itu. Jadi kalau cuman baldatun thayyibatun ndak sukar kok, asal orang jujur, pemimpinnya sama rakyatnya kerjasama dengan benar, ya baldatun thayyibatun tidak sukar-sukar amat. Mau pakai demokrasi monggo, mau pakai apa monggo lah. Yang penting manusianya memang bersama-sama bekerja sama di dalam satu sistem untuk membangun kesejahteraan bersama. Tapi kan Allah kemudian memberi batasan warobun ghafur. Nah, Sabrang punya tafsir tadi mengenai Rabbun Ghafur itu. Brang. Sebelum saya kasih yang lebih tinggi, Sabrang dulu.